Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farija an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wa faswajidna latawatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya banggakan mudarrisun, mudarrisat, muaddibun, muaddibat, anak-anakku sekalian, sebagai tunas yang sedang tumbuh berkembang, yang pada saatnya nanti akan subur berkembang menjadi penerus generasi-generasi tua saat ini yang akan menegakkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Demikian pula yang akan menegakkan, mempertahankan negara republik yang kita cintai ini, juga sebagai penerus perjuangan madrasah tercinta kita ini, sehingga madrasah kita ini akan terus berkembang dan berkembang, berbuah, dan buah-buahnya akan manis, dicicipi, dimakan oleh semua orang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini tepatnya tanggal 25 November 2021 kita berkumpul dalam rangka bersyukur, tasyakur atas telah digagasnya, diakuinya guru-guru di negara tercinta ini memiliki andil besar dalam seluruh aspek kehidupan. Negara ini tidak akan seperti ini, tidak akan memiliki pejabat yang berilmu, tidak akan memiliki pemimpin-pemimpin yang berilmu tanpa ada guru. Walaupun pada awalnya dalam sejarah kita baca di zaman penjajah dulu, profesi guru ini sangat tidak diminati. Kenapa tidak diminati? Banyak peminat, tidak banyak peminatnya. Disebutkan karena gaji atau honor seorang guru mulai pada zaman penjajah itu sangat kecil sekali, tak bisa menghidupi sebuah rumah tangga yang kecil, apalagi rumah tangga yang besar. Dan sampai saat ini masih. Jadi kalian kira guru-guru kalian ini gajinya besar-besar? Tidak semuanya. Ada beberapa orang yang gajinya besar. Ini 3 orang ya, guru kalian. Sisanya gajinya kecil-kecil, kurang-kurang ngiritnya, dan bisa beli minyak motor. Dan bisa, karena kalau honornya digunakan untuk beli minyak motor, maka tidak ada yang dipakai beli beras untuk keluarga. Tapi alhamdulillah wa syukurillah,
guru-guru kalian punya keyakinan bahwa yang memberi kita hidup, memberi kita makan bukan manusia. Kesejahteraan itu bukan karena uang. Kebahagiaan itu bukan karena materi. Tetapi hidup ini datangnya dari Allah. Kebahagiaan ini datangnya dari Allah. Ketenangan ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan langkah yang meyakinkan, guru-guru kalian ini berusaha hadir untuk mendidik kalian ilmu dan mendidik kalian adab. Karena itu sewajarnya lah, sepantasnya lah, bahkan wajib sebagai seorang murid menghargai apa yang dilakukan oleh seorang guru, walaupun hanya sekedar penghormatan. Guru tidak minta kalian memberikan hadiah, tetapi kalau diberi hadiah, guru mau. Disilahkan beri hadiah besar-besar. Katanya wali kelas disiapkan hadiah, yang dan jadi wali kelas cemburu. Kalau gitu nggak usah hari guru, hari wali kelas saja besok. Saya dah hadir, ini tuh yang dah hadir yang jadi wali kelas. Kemudian pada perjalanannya, hari guru ini tidak diproklamasikan mulai sejak zaman penjajah, tetapi hari guru ini mulai pada saat pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Semoga diampuni Allah. Itu pada tahun 1994 Presiden mengeluarkan istilahnya instruksi resmi bahwa tanggal 25 November itu hari PGRI, hari PGRI. Dan PGRI ini terbentuk tidak lain disebabkan nasib guru sejak Indonesia merdeka ini tidak begitu diperhatikan. Akhirnya terbentuk sebelumnya zaman penjajah ada namanya PGHI, kemudian terbentuk lagi PGRI pada setelah merdeka ini. Setelah merdeka berarti kalau dari tahun 94 hari guru, berarti hari ini hari guru yang ke 70 berapa? Nah ya. Dan dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan sesungguhnya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya ingat tadi diingatkan bahwa ternyata 25 November hari guru bertepatan dengan hari pernikahan saya. Saya diingatkan bertepatan, tapi itu bukan satu kebetulan dan tidak direncanakan. Hari pernikahan saya itu ditentukan oleh istri Al-Maghfurullah Maulana Syekh, tidak ditentukan oleh siapa-siapa, sekaligus mas kawin dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi beliau yang tentukan. Nah jadi para mudarrisat, muhaddithun, muhaddithah, tidak ada yang secara kebetulan dalam hidup ini. Sekali lagi, jadi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pun setelah selesai di bangku pendidikan sampai perguruan tinggi,
atau mungkin ada di atas perguruan tinggi nanti, nasib kalian tentu berbeda, dan itu sekali lagi tidak kebetulan. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tugas kalian hari ini adalah rajin-rajin belajar, jaga ilmu kalian, tambah ilmu kalian, perbanyak ilmu kalian. Jangan lupa nilai ilmu kalian ada pada sikap kalian terhadap guru-guru kalian. Semakin baik sikap kalian terhadap guru, maka semakin baik nilai ilmu kalian. Siapa kalian pada masa kalian nanti? Kalian pada saat ini. Artinya kalau kalian baik dalam menuntut ilmu, berarti nasib kalian nanti sudah tergambar hari ini. Sudah tergambar. Nasib kalian akan baik. Akan baik. Jadi kata orang bijak mengatakan, kalau kita ingin melihat masa depan kita, lihat diri kita saat ini. Lihat diri kita saat ini. Ibarat orang menanam jagung saat ini, sekian bulan akan datang, dia akan panen jagung. Akan panen jagung. Tidak bisa jagung berbuah durian. Tidak bisa. Jangan mimpi. Mungkin kalau ada jagung berbuah durian saat ini, 3 hari lagi kiamat dunia. Ya, kecuali jagungnya digantung buah durian. Digantungkan buah durian. Ini secara akal biasa. Tapi kalau kita kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tapi ketika aneh-aneh yang muncul, yang aneh-aneh saat ini sudah mulai bermuncul-munculan, seperti tadi jagung kok berbuah durian, berbuah durian. Kemudian ada mangga berbuah padi, atau pohon durian sudah 6 tahun ditanam, begitu berbuah, buahnya buah tembakau, aneh-aneh terjadi. Ini ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman. Nah karena itu sekali lagi anak-anak sekalian, kalau mau kalian melihat siapa kalian pada masa yang akan datang, lihat diri kalian saat ini. Bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian menghargai guru kalian, bagaimana kalian menghargai orang tua kalian, bagaimana kalian menghargai orang lain, bagaimana kalian rajin atau justru malas di dalam belajar. Itulah kalian pada masa yang akan datang. Dan para mudarisun, mudarisat, muadzibun, muadzibat, jadi kita ini adalah pemegang amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula telah diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa guru ini adalah tugasnya mencerdaskan generasi-generasi, mencerdaskan generasi-generasi. Jadi bukan membuat mereka bodoh, bukan membuat mereka terbelakang, apalagi tertinggal. Karena itu dibutuhkan. Nah sekarang ada dari peraturan pemerintah tentang kriteria guru yang bisa diterima, jangankan di sekolah pemerintah, di sekolah rakyat seperti kita ini aja ditentukan. Di antara kriteria guru yang boleh menjadi seorang guru
Pertama tentunya memiliki kualitas ilmu. Kualitas ilmu seperti yang disebutkan tadi, jangan ada guru ilmunya tidak berkualitas. Jadi guru harus berilmu yang ilmunya berkualitas, tentunya dengan banyak membaca. Guru harus lebih rajin membaca daripada murid. Kemudian berikutnya, guru itu sebagai inspirator untuk murid, harus banyak memberikan, harus menjadi inspirasi, menjadi guru yang dibanggakan, diidolakan oleh murid. Bagaimana guru yang bisa diidolakan? Tentu guru yang pertama tadi memiliki ilmu yang berkualitas, kemudian memiliki perilaku, baik itu hubungan perilakunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun terhadap sesama manusia. Ini tentu akan menjadi idola. Karena itu tidak jarang kadang-kadang ketika seorang murid mengidolakan seorang guru, peringai atau gerak-gerik guru itu ditiru sama murid. Ditiru sama murid itu ketika murid mengidolakan seorang guru. Bahkan sampai suaranya itu mereka belajar bagaimana mereka memiliki suara seperti suara gurunya. Suara gurunya. Nah, kemudian berikutnya, seorang guru itu harus selalu mampu memberikan teladan yang terbaik. Teladan yang terbaik. Baik itu urusan ibadah, urusan akhlak, dan hal-hal yang terpuji tentunya. Hal-hal yang terpuji. Nah, karena itu banyak masih PR kita, para muhaddits, muhaddisun, muhaddibat. Jadi hari ini asatiz, ustazat saya sebut muhaddits, muhaddibat, muhaddibun, muhaddibat. Karena guru ini tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada santri, santriwati, tetapi guru juga sebagai muhaddib. Muhaddib ini mengajarkan adab kepada santri-santriwati. Santri kita masih banyak ngomongnya, mungkin guru Anda masih keliru, masih keliru. Tadi dari pertama acara kita banyak dia ngomong di belakangnya. Nah, ini tugas kita juga, para muhaddibun, muhaddibat. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kalaupun manusia ini tidak ada yang sempurna, yang jelas guru-guru kalian ini masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda. Kelebihan-kelebihan yang berbeda. Adapun kekurangan-kekurangan itu, guru juga tidak pernah selalu merasa benar. Guru akan selalu berusaha mencukupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki, termasuk ilmu. Apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita itu nasihat. Ada nasihat-nasihat penting untuk kita sebagai seorang guru. Walaupun Al-Baqarullah Maulana Syekh mengatakan, menyebut kata-kata ulama dan sifat yang wajib bagi para anbiya, wajib juga ada pada para ulama. Jadi ulamanya artinya orang yang banyak ilmunya, guru-guru masuk ulama. Wajib memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu wajib dimiliki, walaupun tidak sempurna. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para rasul. Itu yang disempurnakan. Tapi paling tidak kita guru ini
jangan sampai terlalu sedikit kita miliki sifat sidik, terlalu sedikit amanahnya, terlalu sedikit tablignya, terlalu sedikit fatonahnya, terlalu sedikit. Jadi paling tidak ya di atas 50%, paling tidak. Karena Maulana Syekh mengatakan wajib dimiliki oleh para mudaris, para muaddib. Karena nasihat, saya tersentuh, saya merasa sangat banyak kekurangan saya sebagai mudaris, sebagai muaddib. Nah, tetapi kekurangannya tadi ini Ustaz Sabri misalnya, kenapa tidak yang lain, ini masa dia aja yang tampil. Ada sampai Ustaz Sabri tadi, tapi karena persiapannya kan terlalu sedikit batasnya kemarin dikasih tahu mungkin itu, akhirnya ya itu aja. Nah, tapi kan yang disampaikan berbeda. Nah, kemudian yang puisi berhenti itu bagus, cuma harus disesuaikan dengan kondisi kita acara apa hubungannya koruptor dengan apa ini koruptor sama guru juga, apa ini koruptor, kemudian penjual pecel, kasihan guru jual pecel, yang satunya iya bagus, tapi nanti lain kali disesuaikan dengan acara apa yang kita lakukan. Dan seperti yang disampaikan Ustaz Sabri tadi, yang lain-lain supaya kita tahu kemampuan kalian. Karena kebanggaan guru itu ketika melihat anak ternyata ada kemampuan terpendam, walaupun hanya sekedar kemampuan berpuisi, kemampuan berakting di depan panggung, ya walaupun dengan ketika jual pecel sampai gemetaran, penjual pecelnya sampai gemetar, bagus itu. Jangankan kalian, guru mungkin disuruh jual pecel gemetar dia. Nah, kemudian yang terakhir tadi disampaikan oleh guru kalian Ustaz Muhajir, renungkan dan camkan. Memang begitulah kenyataan. Kalau pada tahun yang lalu Ustaz Muhajir menyampaikan gula putih, ada kopi elemen, belum ada kopi elemen waktu itu ya. Nah, kenapa justru sekarang ketika ada penjual kopi elemen, Ustaz Muhajir itu berpuisi kopi elemen lain, mungkin ada nyambung. Coba dia SMS-an dari tadi malam kan nyambung kopi elemen, lupa kali ya, lupa. Nah, jadi itu begitulah nyatanya. Jadi ternyata sekali lagi guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada murid, tapi guru harus sering-sering membuka ranah, membuka cara berpikir murid, Jadi tidak murid itu hanya sekedar menyebut apa yang bisa dilihat secara langsung, tetapi murid bisa mengetahui hal-hal yang tidak terjangkau oleh penglihatan kasar kita, tidak terjangkau oleh akal-akal kasar kita, tetapi dalam kehidupan mereka itu mereka banyak merenung, mereka banyak mencari jawaban-jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertulis dalam benak mereka. Buka pikiran mereka. Itu kan dicontohkan tadi, murid kadang-kadang sulit dia mencerna apa maksud kita seperti ini, apa maksud kita. Saya kadang-kadang temperamen, cepat marah, kadang-kadang bervariasi. Sebenarnya saya ingin membuka cara berpikir kalian. Apa maksudnya?
Tapi kadang-kadang inilah yang sering diungkapkan oleh Maulana Maulana Syekh ulama itu, al-huruf yuqra'u bil isyarah, al-abdu yuqra'u bil aswat. Kalau otak kita ini, pikiran kita ini pikiran orang merdeka, artinya tidak terbudak oleh pemikiran-pemikiran dunia atau tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, maka kadang-kadang sulit kita paham. Guru kita langsung kadang-kadang vulgar, to the point, mengucapkan apa yang dikehendakinya, tapi kita tidak ngerti-ngerti, apalagi gurunya menggunakan kata kiasan-kiasan. Biasanya kata kiasan-kiasan ini digunakan oleh guru-guru bahasa. Guru-guru bahasa biasanya menegur kita ini dengan puisinya, dia menegur. Apakah itu guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, itu biasa berpuisi. Jawab surat saja berpuisi, berpuisi. Nah, tetapi kadang-kadang ini yang sulit kita cerna, apa maksudnya, apa maksudnya. Ini kadang-kadang guru berpikir kalau saya to the point mengucapkan, guru berpikir layak tak saya ucapkan. Ada guru-guru yang berhati lembut, berhati lembut, berhati lemah lembut, tidak sakit hati mengatakan sesuatu yang keras kadang-kadang, sesuatu yang keras. Tetapi disinilah kita jadi murid ini. Dari sekian lama kita belajar itu mestinya otak kita ini terlatih untuk berpikir, memikirkan hal-hal yang tidak nampak kita lihat. Tidak nampak kita lihat. Di Ta'limul Matalim itu tadi kita apa tepatnya, bahwa kita diperintah untuk sering-sering berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang sekeliling kita. Kita lihat kebesaran Allah, kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatika bil akhbari man kunta jahil. Jadi apa yang tidak kita ketahui itu tiba-tiba, oh iya ini maksudnya, oh ternyata ini dia, ternyata jawabannya seperti ini. Ini kalau kita banyak berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah, kebesaran-kebesaran Allah, merenung tentang kebesaran Allah, berpikir di sekeliling kita ini terlalu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berpahala besar ketika otak kita pakai berpikir, menggunakan berpikir untuk memikirkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan, saya sebagai pimpinan dan mendirikan madrasah ini, yayasan ini, kepada mudarisun, mudarisan, muadibun, muadibat, selamat Hari Guru. Semoga kita menjadi guru yang terbaik untuk murid-murid kita, memberikan pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik, sehingga betul-betul anak-anak kita, murid-murid kita akan tumbuh menjadi murid-murid yang terbaik pada saatnya nanti. Kita harapkan murid-murid kita, walaupun kita guru ini tidak ada punya status, tetapi murid-murid kita ini kita harapkan memiliki status nantinya, dari presiden, menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, bupati, kepala desa, sampai kepala lingkungan, semuanya santri-santriwati. Diingat nasib kita
juga orang-orang tua ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita saat ini yang nanti akan menjadi pemimpin. Ketika sekarang kita didik dengan yang baik, mereka memiliki ilmu yang baik, akhlak yang baik, maka kita akan yang menjadi orang yang dipimpin nanti akan tenang, nyaman di bawah pimpinan-pimpinan yang terbaik nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, dan sekali lagi selamat Hari Guru, selamat Hari Mu'addibun Mu'addibat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki zahir batin yang luas berkah, halal, luas berkah halal bisir ya sorepah. Nah, demikian, jazakumullah khairul jazaa, jazakumullah ahsanal jazaa, Allahumma muwaffiqna ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.